Halo, selamat datang di Insan Channel. Kali ini, tentunya, Mimin akan melanjutkan alur cerita, Permainan Sang Raja, yang makin menegangkan. Jadi jangan lupa, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya. Oh iya, buat teman-teman, yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Oke baiklah, mari kita lanjutkan, alur ceritanya. Oke, cerita kita lanjutkan, pada Somin, yang langsung berkeringat dingin, setelah mendengar, jika Chomin, menjadi salah satu siswa, yang dipanggil oleh Gu Minjo, yang merupakan, wakil ketua dari SMA Yonggil. Dengan raut wajah yang syok, dan keringat yang terus keluar, Somin bertanya, apa masalah yang sebenarnya Chomin lakukan, sehingga dia sampai dipanggil oleh orang, yang paling harus dihindari, di sekolah itu. Chomin yang melihat Somin begitu ketakutan, bertanya, siapa sebenarnya Gu Minjo itu? Somin pun menjelaskan, jika Gu Minjo, adalah seorang berandalan, yang bahkan, pernah melenyapkan nyawa seseorang. Saat dia SMP, dia pernah mengejek teman sekelasnya, karena bau keringat, lalu, dia pun menghajarnya, dan anak itu pun meninggal, karena gegar otak. Karena dia saat itu masih di bawah umur, dia pun tinggal di lembaga pembinaan selama 2 tahun, dan sejak saat itu, dia tak pernah melakukan kejahatan, yang membuat tangannya menyentuh darah secara langsung, dan sekarang, dia memanfaatkan ketua geng 1 Do Gunho, dan memegang kekuasaan terbesar di seluruh sekolah ini. Mendengar penjelasan Somin, Chomin pun mulai khawatir, karena Kim Daesul tak kunjung kembali, semenjak dia di aula tadi. Jadi, Chomin pun langsung menitipkan tugas dari gurunya, dan langsung kembali ke aula untuk mencari Daesul. Dan saat dia sampai di aula, dia pun mulai memanggil, dan mencari-cari Daesul, namun tak ada satupun jawaban, sampai akhirnya, dia pun membuka sebuah gudang olahraga, dan ternyata, Chomin menemukan Daesul, yang pingsan, dengan tubuh terikat, dan wajah yang babak belur. Chomin pun memanggil-manggilnya, dan melepaskan lakban di mulutnya. Setelah Kim sadar, dia pun terkejut, mengapa Chomin ada di sana. Kim pun berkata, jika tak seharusnya Chomin datang ke sana, karena jika dia ketahuan, mungkin mereka akan menghajarnya. Namun, Chomin tak peduli, dan malah terlihat sangat kesal, melihat wajah temannya, yang babak belur, setelah dihajar oleh Minjo, dan bawahannya. Lalu Chomin pun bertanya, kenapa Kim berbohong, mengenai, dia pelaku sebenarnya, yang memerintahkan geng Emperor, untuk menghabisi berandalan kelas 1, yang padahal, itu bukan perbuatannya. Jika kau berkata seperti itu, jadi benar, kau adalah pelaku sebenarnya, tapi tenang saja, sampai mati pun, aku tak akan membongkarnya, ucap Kim. Namun, Chomin bertanya, bagaimana bisa Kim tahu, jika Chomin lah pelaku sebenarnya? Yang ternyata, Kim pernah melihat Chomin, yang tersenyum senang, melihat Do-hun yang berlari sambil telanjang, dan mengatakan tentang geng Emperor, yang luar biasa, dan di luar ekspektasinya. Mendengar itu, Chomin pun berkeringat, dan mulai sekarang, dia akan berhati-hati di saat dia sedang sendirian, apalagi tentang geng Emperor. Dan alasan kenapa Kim mau berkorban untuk Chomin adalah, itu karena, di saat dia ditertawakan karena pembuli di sekolahnya, hanya Chomin dan Somin, yang bersedia membantu, dan menganggap dirinya sebagai teman, sambil dia tersenyum menghadap Chomin. Melihat itu, Chomin tertegun, dan saat bel kelas mulai berbunyi, Chomin pun berkata, jika dia bersumpah, akan mempermalukan para berandalan itu, dan akan tertawa seperti mereka, dan dengan begitu, hatinya baru akan terasa lega. Dan untuk sekarang, kita hanya perlu menikmatinya, dan tertawa dengan keras, seperti apa yang mereka lakukan, ucap Chomin, dengan raut wajah, yang dipenuhi oleh amarah. Lalu Kim pun berkata, jika Chomin melepaskan ikatannya, mereka akan menangkap kita lagi saat pulang sekolah. Tapi, Chomin memastikan, jika itu tak akan terjadi lagi, dengan memperlihatkan tatapan kosongnya. Okelah kita beralih ke dalam kelas Minjo, terlihat, meskipun di sana ada guru yang sedang menjelaskan, tapi, kebanyakan murid di sana tak memperhatikannya, dan malah mereka dengan santainya, tidur pada saat jam pelajaran. Tapi, sesaat kemudian, sang guru, dan juga para murid yang lain pun, mulai terkejut, karena kelasnya telah kedatangan beberapa orang, yang menggunakan jaket dari geng Emperor, dan langsung, mengepung bangku dari Gu Minjo.
Lalu mereka pun langsung menghantam kepala Minjo menggunakan alat pemadam. Sontak, itu membuat semua anak-anak di kelas itu kaget, dan tentunya, untuk Gu Minjo sendiri, dia mulai merasakan rasa sakit, karena secara tiba-tiba, dia diserang oleh anggota dari Emperor. Di saat Minjo hendak menanyakan siapa yang menyuruh mereka, Minjo kembali dihantam dengan sangat keras, sehingga membuatnya sedikit hilang kesadaran. Namun, mereka tak berhenti sampai di situ, karena saat Minjo sudah tak berdaya, mereka pun dengan membabi buta, terus memukulinya, dengan tendangan dan pukulan, sampai-sampai, membuat para murid di kelas itu, ikut ngeri, melihat kekejaman dari mereka. Tiba-tiba, ada seseorang, yang datang, untuk menolong Minjo, tapi, dengan satu pukulan, dia langsung terpental, dan hampir tak sanggup untuk berdiri. Lalu, salah satu anggota geng Emperor yang menghajarnya berkata, "Kalian juga akan bernasib sama, jika kalian mengganggu kami, dasar pecundang SMA Yonggil." Mendengar itu, tak ada satupun, dari murid lainnya, yang berani melawan, sehingga, para geng Emperor, begitu leluasa, menghajar Minjo, bahkan, Minjo pun, tak mampu untuk bangkit, karena terus mereka injak-injak. Melihat itu, si guru yang melihat kebrutalan para anggota Emperor itu pun, langsung keluar, dan melaporkannya pada polisi. Sementara, akibat dari kegaduhan yang diakibatkan oleh anggota Emperor, membuat kelas sebelahnya mulai ribut, yang ternyata, kelas sebelah itu adalah kelasnya Gunu. Mendengar para murid di kelasnya yang ribut, Gunu yang tidur pun terbangun, dan bertanya pada anak di depannya, "Ada apa? Kenapa mereka sangat ribut?" Sementara, di kelas Minjo, Minjo terus-menerus dihajar, dan bahkan, sekarang, dia sendiri sangat ketakutan, menghadapi kebrutalan dari para anggota Emperor, dan dia juga mulai menyesal, karena kebodohannya. Melihat itu, para anggota Emperor yang menghajar Minjo, sangat senang, dan langsung memfotonya, untuk diberikan pada ketua mereka, yang tentunya adalah Chomin. Sementara, para murid yang melihat kegilaan dari para Emperor itu, tak bisa berkata apa-apa, karena menurut mereka, Emperor berisi orang-orang gila, yang dengan nekat, masuk ke kelas sekolah lain, hanya untuk menghajar satu orang, yang dimana, itu adalah Minjo, yang merupakan wakil ketua dari SMA Yonggil itu sendiri. Namun, para murid, yang selama ini menjadi sasaran dari pembulian dari Minjo, cukup senang, karena Gu Minjo, yang memegang kekuasaan di geng 1, kini ketakutan, dan memohon ampun. Tapi, di saat salah satu Emperor cukup senang, karena bisa melakukan tugas dari ketua mereka, tiba-tiba dari arah belakang, dia dihajar oleh satu pukulan keras, yang membuatnya terpental ke kaca kelas itu, yang ternyata itu adalah Go Gunhu, yang sangat emosi, melihat temannya, yaitu Minjo, yang dihajar hingga ketakutan, dan langsung kembali menghajar para Emperor, tanpa takut, karena adrenalinnya yang tinggi sekarang, dia tidak peduli, meski yang dia lawan sekarang adalah para anggota dari divisi Emperor. Dengan kekuatan, dan kemampuan yang dimilikinya, satu persatu, anggota Emperor pun, dia hajar dan tumbangkan dengan cukup mudah, dan itu menjadi pemandangan yang mengerikan, bagi para siswa yang melihatnya di sana. Gunhu pun dengan kesal berkata, "Beraninya kalian, membuat kekacauan di sini dasar bajingan." Namun, para Emperor tentunya tak kalah kuat, di saat Gunhu lengah, salah satu dari anggota Emperor lainnya, mencekik leher Gunhu, sehingga membuatnya susah bergerak. Dengan keadaan itu, Gunhu bertanya pada mereka, "Siapa yang memberi kalian perintah?" Karena setahu Gunhu, Minjo telah menggurung pelaku sebenarnya, dan sambil bersiap menghantamkan kembali tabung pemadam, salah satu Emperor berkata, "Yang bisa membuat kami bergerak tentunya, hanyalah ketua." Tak lama, polisi pun datang, karena laporan guru tadi, namun, kabar tentang penyerangan itu pun langsung menyebar, yang bahkan, menurut para saksi mata, Gu Minjo pun, sampai tak sadarkan diri. Dan tentunya, para anggota Emperor, yang merupakan pelaku utama penyerangan itu, langsung dibawa oleh para polisi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan tentunya, itu dilihat oleh Chomin, dan di sini, Chomin pun tersenyum, karena dia, akhirnya bisa membalas perbuatan Minjo sebelumnya. Dan karena kejadian ini, Chomin pun memutuskan, untuk menyingkirkan, semua orang, yang memungkinkan akan membuat masalah untuknya.
Sementara Somin, yang menyadari, jika yang menyerang itu adalah anggota dari divisi Emperor berkeringat dingin, karena selama ini, dia hanya mendengar rumor, bahwa mereka tak peduli dengan konsekuensi, yang bahkan, setelah membuat Minjo trauma, mereka tetap tersenyum, dan tak peduli pada apapun, selain ketua mereka. Dan akhirnya, Chomin telah membulatkan tekadnya, untuk mengambil alih seluruh sekolah Yongil menggunakan divisi Emperor, agar dia bisa, mengendalikan SMA Yongil sesuka hatinya. Tapi masih ada satu masalah lagi, karena meski Chomin dan Emperor telah menyebarkan teror, Go Gunhu, masih memperlihatkan perlawanan yang sengit, terbukti, dengan dia, yang tertangkap, dan bisa mengalahkan para anggota Emperor, yang Chomin suruh. Lalu, terjadi keributan lainnya, yaitu anak buah Gunhu, dari geng 1, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat divisi Emperor menyerang mereka. Dengan tegas Gunhu pun menjawab, dengarkan baik-baik, para bajingan dari divisi itu telah menyergap kita, ini semua ulah ketua Emperor yang pengecut, Ninjo terluka parah karena perintah keparat itu, kita tak bisa membiarkan penghinaan ini begitu saja, giliran kita yang harus membalas mereka, karena meremehkan SMA Yongil. Selama ini kita diam saja, tapi, mulai hari ini, musuh kita adalah divisi Emperor. Oke, sekian video kali ini, apakah yang akan Chomin lakukan, untuk menghadapi perlawanan Go Gunhu? Jangan sampai kelewatan kelanjutannya, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi, dan terima kasih telah menonton.